Teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Selama ini uji cobanya di 15 BT ya, untuk kepastiannya ya. Evaluasi dari 17 Dan kita melibatkan banyak aktivis, 15.000 saya kira cukup gitu ya. Lagi dan lagi ya, apa yang diungkapkan Gibran pada saat lalu tiba-tiba berbeda dengan apa yang diungkap oleh Pak Prabowo. Nah, kalau kita lihat atau kita flashback ke belakang terkait makan bergizi gratis, Gibran bahkan menganggarkan setidaknya makan bergizi gratis itu Rp15.000. Tetapi ketika makan bergizi gratis akan dimulai, akan dilaksanakan, Pak Prabowo mengetok Rp10.000. Nah, artinya selisih Rp5.000 ya, apa yang diungkapkan Gibran pada saat lalu dan ke Pak Prabowo sangat berbeda sekali. Seperti halnya ini juga ya. Pada saat lalu Gibran pada debat Cawapres itu bahkan investor-investor itu akan membuka lapangan pekerjaan lah, mulai hilirisasi nikel, hilirisasi sumber daya alam dan lain sebagainya, bisa mendatangkan lapangan pekerjaan hingga 19 juta. Wow, ini juga sangat mengejutkan sekali. Tetapi kenyataannya pada saat lalu bukan lapangan pekerjaan, tetapi malah banyak PHK. Dan ini juga sangat berbeda sekali dengan apa yang diungkap oleh Pak Prabowo Subianto. Prabowo sebut investasi di pemerintahannya bakal buka 8 juta lapangan pekerjaan. Jadi selisihnya itu hampir separuh ya. Gibran menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan dan Pak Prabowo bakal buka 8 juta lapangan pekerjaan terkait investasi di pemerintahannya. Nah, ini menurut saya akan atau sudah terjadi saat ini. Kalau akan itu kemungkinan akan berjalan sangat lama sekali. Akan. Ya, prosesnya pasti juga akan sangat panjang sekali. Terkait misalkan seperti perusahaan PT Sritek yang mem-PHK kurang lebih 8.500-an, itu bahkan perusahaan ini sangat besar sekali. Apakah akan ada perusahaan-perusahaan besar itu seperti Sritek akan mampu membuka lapangan pekerjaan hingga 9 juta? Ya, kita tidak tahu. Karena kalau misalkan perusahaan PT Sritek saja menyerap lapangan pekerjaan kurang lebih 8.000, otomatis butuh perusahaan-perusahaan lagi ya sekitar 1000-an lah, 1000 perusahaan. Apakah itu juga akan tersebar di seluruh Indonesia? Ya, kita tidak tahu. Dan itu pastinya akan membutuhkan proses yang sangat panjang sekali, di mana ratusan perusahaan-perusahaan tersebut setidaknya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Dan itu lagi sangat berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Gibran Rakabuming Raka pada saat debat Cawapres yang lalu. Dan kemungkinan Pak Mahfud MD kalau melihat fakta saat ini pasti akan geleng-geleng kepala ya, akan geleng-geleng pastinya. Karena janji Gibran terkait 19 juta lapangan pekerjaan sampai saat ini juga tidak kunjung terrealisasikan. Dan bahkan bukan lapangan pekerjaan, malah banyak PHK massal. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Seperti halnya pada 22 Desember 2023 saat debat Cawapres, janji Gibran buka 19 juta lapangan pekerjaan itu sangat mengejutkan sekali. 19 juta itu sangat banyak sekali, 19 juta lapangan pekerjaan. Dan kira-kira itu investor apa saja yang akan membuka lapangan 19 juta, dan pastinya membutuhkan perusahaan-perusahaan yang super besar ya, seperti halnya PT Sritek itu. Bersama saya di channel video kali ini kita melihat cuplikan video yang begitu sangat menarik. Namun di sini disampaikan para netizen bahwasanya memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya, tidak pernah peduli rakyat kecil menjerit, yang penting keluarganya bisa senang. Nah, mana ada mangga jatuh jauh dari pohonnya Bapak, dan hendaknya sudah takdirkan jadi pendusta, sampai kapanpun akan selalu berdusta. Lihat model rambutnya, nek mau muntah. Janji-janji Gibran bohong nol. Besar di gimana kalau Indonesia ini dipimpin yang pembohong. Bukan lapangan kerja, tapi kedaulatan ekonomi, hukum politik, dan lain-lain. Nah, makanya janjinya Samsul, lagian sekolahnya aja nggak beres tapi dipercaya. Beginilah jika orang nggak punya malu. Nah, mungkin maksudnya 9 juta yang kena pihak. Untuk apa makan gratis, nanti korupsi lagi. Anaknya janji 19 juta lapang pekerjaan. Nah, Bapak ini janji apa ya? Maksudnya mau buka niket timah tambang hasil bumi untuk memperkaya keluarganya.
bapaknya 10 juta, malah enak tambah naik jadi 19 juta 100% kebohongan. 19 juta lapangan kerja pret yang ada mahal pengangguran dan kolapsnya perusahaan. Ini negara besar, jangan main-main loh. Kalau berkomitmen asal bicara. Maaf kalau di Papua untuk uang 10.000 hanya bisa dibeli nasi putih tanpa lauk. Makan gratis ditolaklah. Kok dengan nilai Rp 10.000. Ini makan untuk pakan ayam korupsi baru nih. Emangnya di negeriku Indonesia ini boleh ya menipu rakyat. 10 tahun lalu ditipu dengan 11.000 triliun. Sekarang ditipu 19 juta lapangan kerjaan. Memang rakyat Indonesia sukanya ditipu dengan janji-janji manis. Mana lapangan kerja yang kau janjikan itu? Jangan hanya omong-omong saja, malah pihak masal yang terjadi hari ini. Nah, dulu diutamakan, jangan memeras rakyat. Mana perampasan hak rakyat itu suatu kunci utama pancing orang saudara. Mana lowongan kerja yang Anda janjikan 19 juta? Lowongan kerja itu buktikan Pak. Wapres nggak punya konsep, asal omong-omong saja akan dibuka lapangan kerja untuk 19 juta. Buktikan mana? Mana janjinya Gibran? Yang ada hanya masal kehilangan pekerjaan dan dapurnya tidak ngebul, tidak ada pesongan. Janji mas pada saat kampanye atau debat sebelum menjabat, setelah jadi mengingkari. Dasar pembohong 11-12 sama bapaknya juga. Omong seperti bapaknya orang gak merasa malu. Omong aja, anak muda pikirnya sedikit. Ini lagi bikin gaduh janji 19 juta lapangan kerja. Mana janjimu bocil? Kemana air mengalir buah jatuh tidak jauh dari pohon bang. Nah, kenapa bangsa ini suka sekali dibohongi? Ayo bangkit, belajar lagi. Bukan 19 juta lagi, tapi ngisi nggak ketulungan. Rakyat dibohongi terus dengan janji-janji manis yang hanya omong-omong saja, tak terrealisasi. Si Gibran ini mikir rakyat bodoh, lalu apa yang dia bilang langsung dipercaya sama rakyat. Ingat, 19 juta pekerjaan dari mana mas Gibran? Apa kamu tidak lihat pihak di mana yang buat rakyat makin bingung saat ini? Ngacu dulu baru ngomong, jangan kura-kura. Makan siang gratisnya kok juga belum valid. Kalau digalir mengapa nunggu dari pemerintah? Malulah, baru kali ini ada merasakan ada mantan presiden yang dibuat rakyat. Seluruhnya Pak Harto masih punya kesana baik di hati rakyat. Nah, dinobatkan jadi bapak pembangunan, adanya impres yang membuka lapangan kerja, apalagi masih banyak kenangan indah di hati rakyat. Nah, yang saya nilai kenapa penjabat KPU legislatif mau dibodohi oleh anak muda seperti ini. Gibran apa takut sama bapaknya? Gibran yang jadi presiden tidak punya ijazah sekolah, hanya ijazah pembohong saja. Nah, yang 58% harus tanggung jawab. Negara jadi begini, Kabitan Kusumplo sama BLT jadi begini. Kalau waktu bicara matanya griep itu tanda kalau omongannya gedabrus, makanya tidak pernah percaya dan memilihnya karena tidak meyakinkan belas. Uang korupsi dipakai untuk apa? Buatlah lapangan pekerjaan yang merata. Makan sudah mulai susah nih. Jangan hanya omong-omong di awal kampanyenya saja. Mana janji-janjimu buka lapangan pekerjaan? Kok pada lari kerja ke luar negeri? Di dalam negeri sendiri hanya omong-omong saja. Semoga pemimpin negara kami mau benar-benar membela rakyatnya. Mereka hanya omong-omong doang saja. Di kampanye pas ke sini adanya besar-besaran. Nah, karena bapaknya yang penipu rakyat, muagnet kalau lihat wapres pelong-pelong seperti ini. Tuhan negara ini akan jadi apa? Pemerintahan dan DPR sama-sama tidak bisa bekerja sesuai janjinya. Satu-satunya kita bertanya hanya sama Tuhan. Ini Indonesia terlalu banyak penjabatnya, DPR-nya pun terlalu banyak, makanya korupsi merajalela. Bubarkan aja DPR, tak ada duga gunanya buat rakyat, buat undang-undang. Penasaran orang semua. Banyak lapangan bola, nyabut rumput itu lapangan kerja, mulung juga lapangan kerja. Tinggi janjimu mengalahkan langit, manisnya janji-janjimu, namun apa kenyataannya?
pahit yang dirasakan. 19 juta lowongan kerjaan yang ada hanya pihak di mana-mana yang terjadi. Janji adalah janji, bukan salah yang memberi janji. Kita yang salah pilih pemimpin selama semesta. Tiap hari aku nonton perkembangan bangsa ini, aku sampai sakit perut karena ketawa sama orang-orang yang bogo-bogo memilih anak yang tidak ada isi kepala nol besar. Mau membuka lapangan kerja apa yang mau dibuka? Jangan muluk-muluk janji sama rakyat. Capek rakyat dengar-dengar janji seperti ini. Namun jalankan roda pemerintahan tidak semudah membalik telapak tangan. Mengurus negara seperti ini, mengurus rumah seperti keluarga yang kacau dalam keluarga akan membuat keluarga itu jadi miskin. Begitu juga dalam bernegara, jika rakyatnya kacau, negara pun akan tak terganggu, bahkan bisa menjadi runtuh. Janji manis, janji tinggal, janjilah berab ke manusia itu mengecewakan dirimu. Nah, sama bohongnya kayak bapaknya, mana lapangan pekerjaan 19 juta yang digini perlu digugu. Bukan lapangan pekerjaan yang diciptakan akan tetapi banyak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Mana janji wakil presiden ini? Asal pembohong saja, mengatakan saja. Saya kira anak muda pikirannya lebih cerdas dari orang tua. Padahal ternyata lebih parah dari orang-orang dewasa. Sama-sama pembohong kok didengar. Alangkah dinastinya rakyat NKRI yang pribumi ini punya pemimpin yang tidak layak. Akan datang pemimpin untuk Indonesia, bukan pilihan rakyat tapi pilihan Allah. Nah, yang sudah ada di PHK apalagi mengangkat 19.000 perusahaan, omong kosong kayak bapaknya jadi rakyat. Jangan percaya omongan Gibran, itu udah nggak ngawur. Bila omongan selalu tidak sesuai fakta, itu namanya apak-pak D. Waktu itu sedang belajar cara berpidato Pak Mahfud. Anak kemarin sore udah diajari untuk membohongi rakyat, mau jadi apa nanti. Ya Allah, selamatkanlah bangsa rakyat Indonesia ini yang dulunya Jepang dan Belanda, sekarang bangsanya yang munafik dan lebih kejam lagi. Terus terang ketua-ketua partai yang bergabung dengan di pemerintahan Prabowo seperti Golkar, PKS, PKB, P3, PSI, Gelora Demokrat, semuanya udah buta mata hatinya karena udah menyakiti rakyatnya sendiri dan mementingkan jabatan menteri dan kabinet. Gemoy ini sangat membahayakan NKRI kita. Namun oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.